Alhamdulillah Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqil mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di bulan Zulqa'dah atau bulan Afid, salah satu bulan yang Allah muliakan. Di Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan Nabi menyatakan salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Yang pertama sekarang kita berada di dalam, itu bulan Zulqa'dah atau bulan Afid. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah atau bulan Haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram atau tahun baru Islam. Dan yang keempat terpisah jauh yaitu bulan Rajab yang insya Allah nanti Allah sampaikan kepadanya. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang pentingnya bertafakur, berfikir atau merenung tentang semua ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua, baik di dalam Al-Quran maupun di hadis, banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bertafakur, untuk berfikir. Bahkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang yang selalu berfikir atau merenung. Bahkan Syekh Al-Fudail mengatakan berfikir atau bertafakur merupakan cermin yang memperlihatkan kebaikan dan keburukan kita. Pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam ditanya, mengapa engkau selalu terus menerus bertafakur? Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam menjawab, tafakur adalah inti daripada akal. Maksudnya apa? Orang yang mempunyai akal pasti dia digunakan untuk selalu berfikir.
Bahkan tafakur merupakan ibadah yang sangat utama dan begitu besar faedahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, yang selalu berfikir, baik sambil berdiri ataupun duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam surah Yasin Allah nyatakan yang sering kita baca dan insya Allah kita hafal. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Apa kata Allah? Siapa orang yang dipanjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, pasti akan ada perubahan pada dirinya. Apa perubahan pada dirinya? Yang dulunya kita berani, gagah, dengan bertambahnya umur, kita semakin takut, kita semakin pengecut. Yang dulunya kulit kita kencang menjadi keriput. Yang dulunya rambut kita hitam sudah mulai memutih. Yang dulunya gigi kita komplit satu persatu sudah mulai meninggalkan kita menjadi ompong. Afala ya'qilun. Apakah kalian tidak berpikir dengan semua yang sudah terjadi di dalam diri kita? Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ada satu kaum yang selalu memikirkan tentang zatnya Allah. Lalu mereka ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kalian, merenunglah kalian tentang ciptaannya Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Tetapi jangan engkau berpikir tentang zatnya Allah. Yang disuruh di sini kita berpikir dengan ciptaannya Allah. Kenapa Allah jadikan siang dan malam? Kenapa Allah jadikan gunung? Jika kita berpikir dengan ciptaannya Allah, maka di sini Allah akan memberikan keutamaan kepada orang tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sana. Siapa orang yang berpikir 1 jam, itu lebih baik daripada ia beribadah 1 tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Nabi telah menegur kita di dalam sabdanya, hasibu qabla an tuhasabu. Apa kata Kanjeng Nabi? Koreksilah diri kita, koreksilah kesalahan kita sebelum kita dikoreksi, dihitung, dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Ada 4 hal yang paling dasar kita disuruh mengkoreksi. Pertama, kita disuruh berpikir tentang kemaksiatan. Hendaknya setiap saat kita selalu merenung, selalu berpikir, sudah berapa banyak kesalahan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan hari ini. Mulai dari pagi sampai malam. Dan kesalahan-kesalahan pada hari kemarin.
Sehingga dengan begitu kita akan menyesali dan segera bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan kata lain, kita kapanpun dan dimanapun senantiasa kita selalu mengoreksi diri kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa'mal ma'syita fa innaka majziyun. Kita dibebaskan melakukan apa saja semau kehendak kita. Mau melakukan keburukan, mau melakukan kebaikan, silahkan. Fa innaka majziyun. Tetapi kita disuruh mengingat bahwa setiap yang kita lakukan itu bakal ada balasannya, baik kecil maupun besar, baik kebaikan ataupun keburukan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, kita disuruh berpikir tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat diri kita, bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya, terutama ibadah fardu. Apakah sudah terpenuhi dengan syarat dan rukunnya? Apakah sudah terpenuhi dengan pemahaman sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita akan menyempurnakan dan menjaga agar jangan sampai teledor, jangan sampai salah dalam menjalankan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua ini kita akan bisa mampu meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dengan bukti yang nyata, sebagaimana Nabi mengatakan, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keimanan itu ditetapkan di dalam hati kita, wa iqrarun bil lisan, dan harus diikrarkan, diucapkan dengan lidah dan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan harus dibuktikan dengan amal perintah daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita disuruh berfikir tentang sifat-sifat yang tercela pada diri kita. Sudahkah kita membersihkan hati kita dari perbuatan sun'ah, riya, takabur, sombong, dan lain sebagainya? Ini harus kita renungkan. Bagaimana cara membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, sehingga dengan kebersihan hati kita akan semakin dekat kepada Allah. Bersihkanlah hati kita dari sifat-sifat penyakit tersebut. Karena sehebat apapun kita melakukan ibadah, jika di dalam hati kita masih ada kotoran, masih ada penyakit hati, maka ibadah kita itu seperti ember yang bocor. Ember yang bocor diisi air sebanyak apapun tetap tidak bakal penuh. Amal yang kita lakukan sebanyak apapun, kalau di dalam diri kita masih ada penyakit hati, maka dia akan bersih dengan penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, kita disuruh berfikir tentang sifat-sifat mahmudah. Itu sifat-sifat yang terpuji. Apakah sudah ada di dalam diri kita memiliki sifat-sifat yang terpuji? Seperti bersyukur, seperti jujur, seperti sabar, rasa takut ketika melakukan kesalahan, dan rasa keikhlasan di dalam melakukan ibadah. Hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu dengan semua ini
tidak akan mungkin dicapai tanpa ilmu, tanpa pemahaman, tanpa mengaji. Dan ilmu tidak akan bisa diperoleh tanpa berfikir atau merenung. Karena buah daripada tafakur adalah ilmu dan pemahaman tentang hal baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Ketika ilmu sudah diperoleh, maka akan berubah di dalam hati kita. Ketika hati nurhani sudah mengalami perubahan, niscaya berubah tingkah laku kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, tafakur, berfikir, merenung merupakan kunci dalam permulaan semua kebaikan serta perilaku terpuji. Maka hendaknya kita selalu berpikir, merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita, semoga Allah berikan kekuatan di dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran, dan selalu berfikir tentang ayat-ayat Allah agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وبارك في حاجتي بعجل بالقبول بجاه رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malik al-haqq al-mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تعنه مدبرين إنه أشفق عليكم من أبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم